Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara bersama dengan Ibu pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, para unsur pimpinan daerah, Wakil Bupati bersama dengan Ibu, Bapak Dandim, Bapak Kapolres masing-masing bersama dengan Ibu, Bapak Kajari, Saudara Sekda, Dia Kadamang Dohok Dainang, para pejuang Legiun Veteran nah hadir di son, Amang Pareses, Dohot Korwil, Pareses HKBP, Dohot Enang, Pareses HKI, Dohot Inang, Dohot Korwil GKP, Dia Kadamang, tokoh masyarakat, para kepala desa, para kepala sekolah, para guru-guru, segenap pimpinan SKPD, para camat, para ibu dan bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan perlindungannya sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat sekaligus dengan peresmian kantor bupati yang baru. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebelumnya kami ingin membacakan sejarah Kabupaten Tapanuli Utara sejak zaman penjajahan dahulu, di mana Tapanuli Utara ini sudah mekar menjadi 6 kabupaten yang sebelumnya hanya 1 kabupaten. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk ke dalam Keresidenan Tapanuli yang dipimpin oleh seorang residen bangsa Belanda yang berkedudukan di Sibolga, yang pada saat itu Keresidenan Tapanuli dibagi menjadi 4 abdeling atau kabupaten. Salah satu diantaranya adalah Abdeling Batak Landen dengan ibu kotanya Tarutung, dan 5 onder abdeling atau wilayah yang meliputi onder abdeling Silindung yang berkedudukan di Silindung, ibu kotanya Tarutung, onder abdeling Vantoba atau Humbang, ibu kotanya di Siborong-borong, onder abdeling Toba, wilayah Toba, ibu kotanya di Balige, onder abdeling Samosir, wilayah Samosir, ibu kotanya di Pangururan, dan onder abdeling Dairi Landen, Kabupaten Dairi, ibu kotanya Sidikalang. Tiap-tiap abdeling mempunyai 1 distrik atau kewilayahan dipimpin seorang distrik hud yang disebut Deman dengan membawahi beberapa distrik atau kecamatan yang dipimpin oleh seorang asisten Deman. Menjelang Perang Dunia Kedua, distrik-distrik di seluruh Keresidenan Tapanuli dihapuskan. Para asisten Demang yang ada di kantor Demang tersebut ditetapkan menjadi Demang di onder distrik bersangkutan. Kemudian tiap onder distrik membawahi beberapa negeri yang dipimpin oleh seorang kepala negeri yang disebut negeri hud. Negeri-negeri ini terdiri dari beberapa kampung yang dipimpin oleh seorang kepala kampung yang disebut kampung hud, dan juga diangkat serupa dengan pengangkatan negeri hud. Negeri dan kampung hud statusnya bukan pegawai negeri, tetapi pejabat-pejabat yang berdiri sendiri di negeri atau di kampungnya. Tugas utama negeri dan kampung hud ialah memelihara keamanan dan ketertiban, memungut pajak, blasting, rodi dari penduduk negeri kampung masing-masing. Pada waktu pendudukan tentara Jepang tahun 1942 sampai 1945, struktur pemerintahan di Tapanuli Utara hampir tidak berubah, hanya namanya yang berubah seperti asisten residen
diganti dengan nama Bunsebu dan menguasai seluruh. Kita taklukkan bersama-sama. Kita berperang dengan kemiskinan. Kita berperang dengan budaya malas. Kita berperang dengan adanya faktor iri, kosong, teal, elat, dan late. Dan saya yakin apabila kita bersama-sama bergandeng tangan, saya yakin musuh yang ketiga ini akan dapat kita taklukkan secara bersama-sama. Ibu dan Bapak yang kami hormati, seperti pesan-pesan para ibu dan bapak, Bapak Ketua DPRD, juga para unsur pimpinan daerah Kabupaten Tapanuli Utara, kita yakin dan percaya dengan berdirinya gedung kantor bupati yang kokoh ini, kita yakin dan percaya sinar akan terpancar dari kantor bupati ini untuk menerangi Bonapasogi di Kabupaten Tapanuli Utara yang kita cintai ini. Kita yakin dan percaya akan terpancar sinar bagi sanubari kita masing-masing untuk pembangunan di Bonapasogi ini, dengan harapan sebagaimana semboyan kita selama ini, hanya dengan kebersamaan